bertemu lagi dengan kita di podcast Getas ya. Ya, ngobrol enak tanpa batas. Iya, untuk episode kali ini Kita mau bahas apa ya? ya, kita hari ini tuh khusus temanya terkait kekinian nih Kak yang ada di sehari-hari di kita. Oh iya, yang lagi Seperti- ngetren ya. Iya, kita sering pakai kosmetik ya, Biar muka lebih glowing dan lebih Iya. cantik ya. skincare, Skincare, yang ya. lainnya. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang tips menjadi konsumen cerdas dalam memilih kosmetik. Karena apa Kak? Karena kosmetik ilegal adalah mau Iya, kayak yang lagi rame-rame. lagi itu, Kak. rame-rame di film itu. Iya. Iya. Oh ya, kita bahas sedikit podcast Getas ini Kak. Ini adalah inovasi salah satu agen perubahan di Balakom di Pangkal Pinang. Nah, kita baru muncul nih Mas Ngadi di platform yang baru ya, lagi rame di YouTube ini. Semoga bisa menjadi pilihan selanjutnya nih buat Spradik semua untuk mendapatkan informasi terkait obat dan makanan, khususnya untuk yang ada di Bangka Belitung ya Kak ya. Iya, khusus untuk yang sini ya. Iya. Nah, kita ngobrol gimana nih Kak? Kita berdua doang atau gimana? Ih, harus ada dong Nah. narasumbernya. Kita kenal nggak ya narasumbernya nih? Yuk kita panggil Ayo kita aja. panggil Kakak aja. yang panggil ya. Boleh. Jadi narasumber kali ini dia itu lagi hype-hype-nya. Mm-mm. Ada difilmkan gitu loh. Ada dua wanita Ini ada cantik. maut-maut tadi itu Kak. Iya, ada mau Oh, tadi, iya, ada Nisa dan ada Rani. Dan ini Mas Arisnya dan saya anaknya. Enggak bercanda guys. Ya, Kayak kita sambut gitu. Kiki dan Rani. Hai. Walaupun Rani sebenarnya sebelumnya host ya Kak? Iya. Sekarang Nggak kita apa-apa. bertukar Nggak posisi. apa-apa. Gantian. Iya. Karena emang khusus untuk episode ini, di mana ini kita kebetulan emang agen perubahan BPOM Pangkal Pinang semua, yang kita pengen ngobrol lah di sini. Jadi nggak harus kaku kayak ada host dan narasumber. Dari sini nanti saling sharing aja ya teman-teman buat Spradik semua. Kita bercakap-cakap aja lah ini ya. Cakap-cakap. Saling tukar informasi, ya kan? Oke. Bahas apa tadi Kak hari ini? Hari ini kita mau bahas tentang skincare. Jadi kan banyak itu anak SMP, anak SMA sekarang sudah mulai pakai skincare. Jadi kita mau bahas lah, kita mau kasih tips-tips, bukan tips-tips ya, tipis-tipis lah informasi. Tapi yang benar ya, Iya. karena kita ada ahlinya di sini, ahli skincare. Lebih ke Kita ada praktisi influencer. sehari-hari Oh iya, menggunakan ya. Yang dia juga sudah pakai skincare bertahun-tahun, kalau nggak salah udah 60 tahun ya, Mbak Nisa ya. 65 ya salah. Dari ini berarti dari sebelum lahir. Sebelum direncanakan. Iya. Oh, sudah. Jadi kita mau bahas tentang apa sih skincare itu? Untuk apa sih itu? Aku kadang bingung deh. Bedanya skincare sama makeup itu apa ya? Bingung ya? Bingung ya? Semua orang juga bingung kalau kamu juga di surga. Iya, coba bisa dijelasin skincare itu apa kira-kira? Oh, saya yang jelasin nih, Mbak. Boleh nih Mbak Nisa ya. Mbak Nisa. Saya kebetulan diperkenalkan sebagai Nisa. Di sini saya mau menjelaskan mengenai skincare. Nah, jadi teman-teman skincare itu beda sama makeup. Dimana skincare itu adalah perawatan untuk kulit. Jadi skincare ini berfokus kepada untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan atau mungkin permasalahan yang ada di kulit. Sedangkan makeup itu bertujuan untuk menutupi kekurangan yang ada. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan mungkin moisturizer atau mungkin sunscreen, itu sebagai salah satu usaha kita dalam merawat kulit dan menjaganya. Tapi kalau teman-teman mungkin menggunakan mask, blush on, lipstick itu termasuk makeup. Jadi seandainya mungkin kita ada kekurangan yang ingin ditutupi, nah itu kita pakai makeup. Tapi kalau untuk memperbaiki kulit itu kita menggunakan skincare. Luar biasa jawabannya guys. Iya. Udah seperti Mbak Terus- influencer ya. Yang dua tadi berarti kan sama-sama kosmetik ya maksudnya. Iya, ya. benar. Karena Termasuk masih banyak teman-teman yang bingung juga kayaknya. Kosmetik tuh apakah hanya make up gitu kan? Oh ya, skincare yang kita pakai sehari-hari juga kosmetik kan itu jatuhnya. Kan kayak sabun itu juga masuk kosmetik Oh, kan? sabun juga Iya, ya. makanya ada yang bilang cowok tuh nggak boleh kosmetik gitu. Padahal kan dia mandi ya. Iya, Berarti pakai kan pakai sabun. sabun. Oh, Itu juga pakai gitu. Padahal juga kosmetik ya. Iya. Penjaga Makanya. itu juga termasuk kosmetik. Iya. Oh, nggak boleh sih merek. Nggak dibayar, nggak dibayar. Endorse ya. Iya mungkin Ya. itulah salah satu yang mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu sporadik di rumah. Jadi kalau skincare itu boleh dari umur berapa sih, Mbak Nisa? Sebenarnya ya Mbak Neti atau Raya tadi ya? Raya, saya tanya Mbak Nisa loh sama Bapak Ari. Iya Bapak Aris. Iya. Izin ya Pak ya saya. Iya, juga silakan. namanya. Jadi Dek Raya. Iya, iya Kak. Iya. Sebenarnya kalau zaman sekarang kayak skincare udah dari bayi ya Raya. Udah. Oh bisa bayi ya. Jadi justru sekarang kalau dulu mungkin di
zaman saya masih SMP atau SMA itu biasanya itu baru terpapar skincare. Nah kalau udah zaman sekarang digitalisasi itu dari bayi newborn atau Iya. iya Newborn dari udah newborn ada. udah ada skincare-nya. Dan Ya. emang mahal sih ya. Mahal Newborn- ya. Newborn Mas lebih Aris- mahal. Karena Mas kan Aris emang udah berkeluarga jadi Mas lebih Aris mahal. berkeluarga ya? Mbak Raya dulu masih kecil bagaimana? Dia pakai Ada skincare kamu kan dipakai. Nggak dipakai. Lupa. Pantesan. Pantesan jadi seperti gini. ini ya. Oke. Bapaknya salah. Iya. Gimana sih Bapak? bapaknya sibuk sama yang lain. Sibuk sama Rani ya, ini adiknya ya. Gimana sih? Iya, nah skincare mungkin kita udah saling familiar ya, apalagi teman-teman yang ibu-ibu nih cewek biasanya udah pakai skincare ataupun kosmetik setiap harinya. Nah pasti ada pengalaman yang nggak enak gak sih? Misalnya pernah pengalaman buruk atau salah pakai produk, itu mungkin bisa di sharing kali ya. Iya, aku pernah mau cerita ya. Jadi pernah nih kan, jadi suka beli skincare nih kan, FOMO ya, kayak anak sekarang beli merek ini itu. Nah, jadi pernah suatu ketika dia terkumpul nih di meja nih, jadi ngambil yang paling belakang nih iseng, terus make langsung pakai apa itu namanya yang ini tak gitu kan, yang Bedak. pelembab. Nah, terus aku tuh tidur, aku bangun pagi-pagi tiba-tiba kayak udah bengkak gitu, kayak alergi gitu kan, terus jadinya ke dokter, terus aku ngecek lah kan, kenapa ya aku pakai ini kok jadi bermasalah? Rupanya kadaluarsa guys. Jadinya Ini sebelum masuk Bepom tapi kan? sesudah. Bahaya ya, bahaya. Aduh, Jangan ditiru jangan ya, ditiru jangan ya, ditiru. Iya. Oh berarti kalau yang tadi masalahnya di ternyata kadaluarsa itu ya? Kadaluarsa iya, jadi Iya. ternyata ngaruh ya, karena kayaknya itu tahun 2021 dia itu skincare-nya. Oh. Dipakai di 2024. Iya, lumayan. Aduh, ya. Nggak tahu lagi siapa yang salah. Kalau beda sebulan mungkin ya. Kalau itu ya kesalahan pada diri sendiri. Iya. Ya itu pengalamanku dan sangat tidak, saya sampai ke puskesmas berobat kemarin. Ini saya takut, jadi dokter menyarankan untuk pakai yang pakai cuci muka yang gentle-gentlean apa sih? Yang buat kulit sensitif itu. Ya yang buat kulit sensitif katanya, sampai bengkak-bengkak ya ampun gitu. Ada lagi nggak teman-teman yang lain juga ngerasain? Kalau dulu tuh temen saya pernah kayak gini. Mm-hmm. Jadi dia tuh kayak ya biasa lah ya anak-anak muda SMA terus ditawar-tawarin krim-krim pemutih yang nggak tahu siapa gitu ya. Terus udahlah jadi mereka pakai lah kan. Awal-awal tuh kinclong, Cantik lah cantik ya. banget kayak gitu. Abis krimnya habis langsung aja muncul merah Tomcat. jerawat gitu. Ya kayak gitu lah pokoknya. Nah itu juga sangat berbahaya banget sih yang kayak gitu. Ada mereknya nggak itu kira-kira? Ada juga betul lagi. Namanya anak SMA ya ditawarin kinclong putih ya nggak aja kayak Enggak, nah biasanya orang kalau bilang temen itu dirinya. Bisa Jadi jadi. biar nggak terlalu langsung dijudge, jadi ada teman gitu loh. Tapi iya banyak itu pelajaran yang bisa diambil ya. bisa diambil Bisa diambil. kita ke depannya jangan termakan omongan-omongan Omongan, iya. iklan-iklan itu. Iklan itu ya bisa memutihkan gitu ya kan. Iya. Tapi kan emang cowok-cowok sukanya cewek yang putih. Iya, gimana tinggi. dong? Kayak apa? Kayak bihun. Kayak bihun. Putih Nah, kurus itu. tinggi. Sebenarnya putih itu cantik nggak sih? Enggak kan? Relatif lah ya. Karena- dengan cantik Karena- kan relatif Kalau ya. misalnya Indo kayaknya masih termasuk Iya. standar beauty. standar Iya. Konstruksi masyarakat. Ya. Mungkin dari Mas Aris. Iya, Mas Aris sebagai Mas cowok. Aris sebagai mau- cowok. Iya, jadi kan prioritaskan yang mana itu Mas Aris? iya dalam hal cantik tadi itu kan memang relatif itu kan kita sepakat. Cantik Iya. relatif sepakat di mana konstruksi masyarakat itu dibangun di daerah masing-masing. Kayak orang-orang di Eropa ya sukanya yang berkulit gelap. Gelap. Kan orang sukanya tanning dulu kan. Itu kayak bule-bule yang ketemu di Bali kan pada Iya. tanning gitu. Hitam-hitam semua. Kalau kita kan nggak butuh tanning-tanning. Nggak butuh Iya. tanning. Tapi kita itu Udah bukan nggak cantik tapi Iya. sadar lah ya. Iya. Jadi kita bidal ya. Ada pengalaman lain lagi nggak? Kalau aku pribadi sih paling itu karena sering ini ya Mbak ya ikut FOMO sama sih kayak banyak ikut FOMO jadi kayak misalnya apalagi kayak di salah satu platform media sosial itu banyak banget yang selalu endorse hampir tiap hari tuh ganti produk kan jadi pernah nyobain produk itu efeknya itu termasuk murah sih cuman itu pas bangun tidur kering banget jadi kayak agak Ngelupas gitu gitu ya. benar. Tapi untungnya nggak yang terlalu masalah sih habis itu besoknya langsung diganti gitu. Cuman itu permasalahannya paling ya karena FOMO itu kan jadi kayak oh ini bagus nih ini layer krimnya itu kan. berarti dari medsos ya. Iya Iya. benar. Medsos itu banyak banget. Terpengaruh kita ya jadinya. Iya, sebenarnya di medsos sekarang banyak banget rekomendasi produk ya.
Ini mana kita nggak tahu nih sebenarnya emang produknya bagus atau enggak. Nah nanti ini akan kita bahas ya terakhir tipsnya ya. Iya, nanti kita bahas tipsnya. Iya, tunggu sampai terakhir. Nah tapi ini kan mukanya udah lumayan oke lah ya sekarang sih masing-masing. Karena udah Berarti kan di-record. ada momen dimana titik balik atau nemuin skincare yang oke nih, atau apa sih yang bisa membuat oh ya sekarang udah penampilannya jadi lebih oke karena skincare ini tuh ada momennya nggak, atau Air wudhu. pas kapan sih? Atau emang baru-baru ini jadi Oh. baru tahu nih kosmetik yang benar atau gimana? Mbak Rani, Dek Rani yang merebutkan suami orang. Itu masa lalu Iya. ya. Kita skip aja yang itu. Kita fokus masa depan Iya, ya. kita fokus ke masa depan aja. Kalau saya pribadi sih tips tips skincare ya. Cerita Cerita. sukses menemukan Belum sampai tips. menemukan skincare yang oke nih, Tepat, ya. yang memang ini works kok gitu. Apa Tapi ya? tapi jangan sebut merek ya, Iya. nanti Iya. endorse kita. Iya. Sebenarnya kalau untuk menemukan skincare yang cocok itu memang kita harus banyak-banyak melihat review ya. Dan ibaratnya kita harus juga tahu tipe kulit kita tuh sebenarnya kayak mana. Jadi kita jangan, misalnya kita tipenya berminyak, terus kita pakainya yang kering. Iya. Ya kita kan nggak cocok gitu kan. Tapi kalau misalnya kita yang kulitnya cenderung kering, kita harus pakai yang khusus untuk kulit kering juga. Nah itu juga di medsos lihatnya berarti atau Iya, gimana? sebenarnya banyak platform sih. Jadi kayak harus banyak sumber informasi. Kadang medsos juga kan nggak 100% bisa dipercaya ya. Iya. Jadi kita harus tahu juga sih dari banyak sumber informasi yang terpercaya. Iya, berarti di medsos nih ya banyak hal dan gimana kita nyaringnya ya Iya, selaku kita konsumen harus jangan yang gunakan hoax cerdas juga. ya kita harus bisa cross Intinya check iya. informasinya valid atau Betul. enggak. Pitnya cuma satu sih, cek klik dan harus ada izin BPOM-nya. Kalau nggak ada izin BPOM-nya mending nggak usah. Karena kita nggak tahu ya isi kandungannya apa kan. Bisa dijamin kan? Iya. Nah untuk udah bahas cek klik nih, Iya. kita mau bahas tipsnya aja langsung. Langsung aja kita percepat. Tapi teman-teman juga belum tahu ceklik itu apa. Mungkin bisa dijelasin dulu Oh, iya. cekliknya apa. Iya apa? Apalagi ceklik ini, aduh aku nggak tahu lagi. Tapi ceklik ya, cek berarti harus diperhatikan ya. Periksa apa? Klik, nah itu kan KLIK ya. K itu kayaknya kemasan deh, bener nggak? Ya. Betul. Ya kemasan. Kemasan. Ya. Kemasan berarti kemasannya boleh pakai plastik atau boleh pakai besi atau gimana? Coba dijelasin. Kemasan itu sebenarnya lebih ke Sebenarnya kalau kemasan itu kan tergantung dari isinya juga ya. Jadi kalau mungkin besi ya mungkin kalau menyesuaikan dengan produknya. Iya. Oke. Kalau kemasan itu ini kan kita bahas kosmetik ya. Kosmetik ya. Nah kosmetik itu kemasan ya kemasan dari kosmetik yang kita beli itu apakah rusak atau Iya. tidak? Oh iya. Ada tuh yang kemasannya karena sering di Kena kena matahari, matahari. udah Warnanya udah udah berubah pudar. warna. Jadi Iya. kayak apa ya? Ya gimana Udah dalamnya lama. luarnya udah kayak Iya, gitu gitu betul, kan. betul. Atau kalau Yang misalnya dikhawatirkan yang seperti dia itu. kemasannya kayak gelas itu mungkin udah retak pecah kan. Iya, nggak gitu. tahu, gitu. Untuk kosmetik itu sih kurang lebih. Penyok atau Berarti apa kan. cek kemasannya masih bagus atau Iya, masih enggak utuh ya? atau Masih utuh tidak. atau enggak? Lihat botolnya, lihat apanya lagi ya? Pasti-pastinya itulah ya. Oke. Iya. Iya. Nah itu kan K. Oke. Masih perhatikan ya. Hmm. Selanjutnya itu L. Label. Label. Berarti komposisi ya? Bukan ya? Komposisi. Kalau komposisi kayak kita nggak tahu juga ya mbak komposisinya aman apa enggak. Paling itu kalau misalnya label biasanya itu ada informasi-informasi. Terus juga mungkin cara penggunaan minimal itu paling minimal harus ada minimal cara penggunaan. Jadi kalau misalnya kayak produk-produk impor itu dia tetap harus melampirkan label yang mungkin bisa ditempel kali ya. Bahasa Indonesia. Harus bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kita beli, kita sebagai orang Indonesia dengan bahasa Indonesia kita baca, oh kita paham nih cara pakainya, terus habis itu peringatannya. Nah itu yang paling penting dalam pengecekan labelnya. Nah itu salah satu tanda tanya tuh kalau label bahasa Indonesia yang nggak ada. Nah ini udah suatu tanda-tanda lah, mungkin kita harus waspada sama produknya. Tapi sebenarnya bisa jadi itu kalau dicek lagi, kita lanjut lagi ke yang satunya lagi setelah label. Nah iya makanya nanti kita Iya, itu iya selanjutnya iya Label, masih label dulu. Oke. Jadi pernah beli skincare Korea gitu nggak ada bahasa Indonesianya, jadi nggak tahu Iya. kan. Ya udah pakai aja. Rupanya itu untuk cuci muka, dipakai apa? untuk pelembab. Oh iya. Salah kan? Berarti penting untuk baca label ya. Iya, Berarti harus ada benar. bahasa Indonesianya ya. Kalau dia bahasa Korea, kan lagi tren ya. Banyak orang-orang pengen
cantik orang Korea gitu kan. Tapi makin kesini makin banyak sih yang brand Korea Yang udah pakai bahasa yang Indonesia. mau udah legal masuk Indonesia ada Oh, label ada Indonesia. label Indonesianya. Mungkin bisa dicari di situ sih emang pengen kayak Bisa. ciwi-ciwi Korea. Biar kayak Lalisa ya kan. Oke. Lanjut apa? Sekarang satu lagi huruf I. I. I apa ya? Indikasi ya? Oh, enggak. bukan. Ini parah. Ini parah sih nggak tahu. Parah. Coba Giliran kalau giliran Pak siapa Aris. deh? Oh ini. Iya. Oke, I itu kan Itu apa, izin Pak? edar ya. Oh, izin edar. Iya. Izin edar, khusus untuk izin edar itu salah satunya bisa dicek di aplikasi Bepom Mobile Spradi. Oh guys, jangan lupa download. Berarti bisa kita cek ya, misalnya Iya. aku nggak yakin nih kosmetiknya nih, ada nomornya bisa di scan di situ. Ya, bahkan itu langkah selanjutnya dari ketika kita waspada tadi Kak. Misalnya tadi labelnya nggak ada bahasa Nggak ada Indonesia nih. Indonesianya. Ada tanda-tanda tuh. Kita cek Nah, ya. kita cek. Ternyata kan nggak ada huruf ini juga ya bahasa Indonesia. Tapi kan ada Gimana? nomornya. Nah, ini kita lihat. Iya, nomornya juga bukan nomor Bepom. Iya. Ya udahlah ya. Maksudnya ini. Berarti. Jadi juga ada produk yang itu fiktif tuh izin edarnya, di mana produk fiktif atau yang udah dicabut izin edarnya itu bisa dicek di sana. Kalau Kayak menggunakan contoh Bepom izin Mobile. edar untuk kosmetik itu gimana sih? Pak? Iya. Iya. Kita kan khusus kosmetik Ada ini kan? ya. Iya. Filmnya kan? Iya. Kan Iya. ada ya. Karena Jadi- kan kadang-kadang itu kita nggak tahu ya kalau Iya. angka-angka itu kan. Nanti rupanya nomor kadaluarsa, nomor tanggal kadaluarsa yang masukin ke nomornya Iya, ngeceknya. yang mana sih mana nomor? Iya, nah Kosmetik sebenarnya untuk Bepom Mobile itu kita bisa masukin banyak tuh, bisa Oh, dari banyak. nama produk, Iya. nama perusahaannya, produsennya, dan dari tadi apa izin edar? Izin edar. Itu izin edar dari kosmetik ini diawali dengan huruf N dan huruf Oh, selanjutnya itu N. adalah tergantung Eh. benuanya. Oh, bukan ya. Kalau Asia NA. kayak Oh, gitu. NA. Jadi kalau ada lihat kosmetik mau nyari nomor izin edarnya, yaitu lihat N apa. NA itu ya, Ah. NA itu kan ya. Yang paling sering berada di Indonesia itu biasanya kalau nggak NA yang Asia, kalau nggak NC biasanya. Apa NC Cina? Oh bukan. Eropa. Eropa. Cina kalau Cina masih Asia. A. Iya, itu Iya. NA sih. Ada kenapa Kan ada ya? A di Cina ya. Iya, kirain itu loh. Ya ampun. Ada loh tapi yang nggak ada nomor izin edarnya, kayak nanti sebut merek nggak sih? Kayak teman Rani itu yang apa sih Krim-krim. namanya krim-krim itu loh, Iya, krim keong katanya. Nah, Kalau itu baik kan nggak pakai itu. itu malah salah satu tanda kita udah waspada di awal tuh Kak. Iya. Karena kalau nggak ada izin edar, berarti produknya kan nggak terdaftar tuh. Hmm. Di mana untuk mutunya nggak terjamin lah Iya, intinya. nggak Dan usah dibeli lah ya. iya, karena masih banyak di pasar tuh beredar masih banyak sih. Iya. Kosmetik Itu kan kayak gitu. apanya mereka bilangnya itu memastikan itu ini bisa memutihkan loh gitu kan. Kalau dibikin di gigi bisa putih nggak itu kira-kira? Bisa dicoba. Mana yang bisa dicoba sih kayaknya kalau belum mana yang coba di gigi sih ya. Dia didiemin dulu ya. Dia meresap. Enggak ya. Nah itu dia udah K tadi kemasan, L itu label, I tadi itu izin edar. Nah yang terakhir nih apa? Penting Iya, banget yang banget. kejadian tadi ya. Iya, kejadian Iya, kemarin. kayak Biar ada nggak yang- terulang lagi. Ada yang kena nih. Ya Iya. ampun. Karena Apa itu dia? Seberapa pantas? Oh, iya, benar. Ya seberbahaya yaitu dia K-nya itu adalah kadaluarsa. Nah gimana itu jelasinnya? Boleh nggak misalnya besoknya nih, misalnya tanggal 28 bulan 6 2024, misalnya expirednya tanggal 28, aku pakai tanggal 29, masih boleh nggak kira-kira? Sebenarnya kalau boleh apa enggaknya itu tergantung ke user penggunanya. Kalau misalnya pengguna udah siap dengan segala resiko yang ada. Seperti kakak tadi siapa Iya. sih? Kan? Segala resikonya. Setelah 4 tahun, berapa 3 tahun? tahun. 3 Iya, tahun berlalu ya. Berani-beraninya ngambil coba. Iya. Tapi kalau dari pabriknya mereka menetapkan tanggal kadaluarsa segitu, berarti mereka hanya bisa menjamin produknya itu ya sampai tanggal kadaluarsanya. Di luar itu ya mereka udah lepas tanggung jawab. Jadi seandainya ada problem, ada masalah, Salah pada kita diri mau sendiri. nuntut kita nggak bisa karena Iya. ya memang mereka batas amannya sampai tanggal segitu. Berarti jangan lewat lah ya kalau Iya, misalnya apalagi bisa. 3 tahun itu Iya, itu. kelamaan sih. Nah, khusus kosmetiknya orang kadang ada yang hemat-hemat tuh pakai Iya. skincare-nya benar, misalnya. skincare-nya. Ini skincare mahal nih, 100.000 Mahal, misalnya iya. botol kecil kan. Ada ya botol kecil 100.000 ya. Ada. Padahal izin edar apanya? Kadaluarsanya 2 tahun lagi ini dihemat sampai 5 tahun gitu kan. Iya, benar. Nah juga ini juga sering kelewat. Kita itu seringnya selain kadaluarsa itu juga ada BUD, Beyond Use Date. Jadi Beyond Use Date itu adalah tanggal penggunaan setelah kemasan dibuka. Jadi kayak beberapa seperti mungkin injeksi
kemasannya. Kemasannya Benar. dibuka. Jadi kalau yang seperti Mas bilang tadi ya, kayak kita hemat-hemat nih, tapi ternyata dari pabriknya dia juga udah menyatakan bahwa kemasan ini nih untuk efektif bekerjanya setelah dibuka Setelah itu dibuka. 6 bulan atau 12 bulan. Jadi Iya, dan- kita hemat-hemat 2 tahun walaupun belum kadaluarsa, tapi mungkin efeknya nggak sebagus dari yang sebelum ditentukan itu gitu. Jadi itu yang sering lewat sih biasanya tuh masyarakat yang kurang bersosialisasi mengenai BUD-nya. Iya, bener-bener. Berarti penting juga ya itu Iya. gitu ya. Makanya itu cek labelnya tuh benar-benar harus kita cek. Tuh ya, itu salah satu yang ada di label pasti informasi yang kita dapat. Mm-mm. Oke, berarti Seperti tipsnya cek klik tadi ya, yang Cek paling klik utama tadi ya. ya. Dan jangan lupa ya download mobile. Bepom Mobile. Itu penting. Bepom Bepom Mobile. Mobile. Ada di Android sama iOS juga buat Boleh di download ya. pengguna iPhone sekali. juga bisa. Oke, kita udah ada yang mau bahas lagi tentang skincare, nggak ada lagi lah ya. Kita mau main games. Oke, nanti kita ada yang spesial dah. Terus spesial pakai martabak gitu deh terus Iya, ya. telurnya 2 harus Iya. biasa. Kali ini kita ada games singkat, games lucu-lucuan aja sih. Nanti ada yang bertanya, ada yang ngambil pertanyaan. Kalau dia nggak bisa jawab, dia kena hukuman. Jadi di sini ada hukumannya dan harus dilakukan hukumannya. Apakah kita semua siap? Iya. Siap, oke. Om Bimpa aja ya. Aduh. Om Bimpa Ayung Gambreng. Oke. Ngambil ya. Enggak, yang ngambil. Ngambil ya. Ayo, ngambil. Yang ngambil. Pertanyaan siapa ini? Kalau aku bisa jawab baru aku dihukum loh. Oh Iya. iya. Coba dulu. Apa? Ini pertanyaannya. Coba ya, Kiki yang nanya. Oke, jadi pertanyaannya Sendiri. adalah minyak apa yang paling menyakitkan? Menyaksikan kamu di pelaminan. Bisa aku jawabnya. Bener. Ambil hukumannya. Sekarang ini Apa jawabannya? Menyaksikan kamu bersama yang lain. Mirip lah di pelaminan ternyata sama Iya, kita. Iya, gimana sih? Kan dia orang tuanya. Iya. Oke. Oke. Dasar. Bacakan hukumannya. Giliran Oke. Kita baca ya hukumannya. Apa ya? Apa ya? Takut ya, takut ya. Hukumannya adalah urutkan step skincare-mu. Tapi skincare udah rutin lah ya. Belum. Jadi kakak punya berapa skincare untuk saat ini? Jadi punyanya cuma berapa ya? Nggak pakai lipstick skincare bukan? Lipstick. Jadi Lipstick. aduh. Oke. Jadi ada cuci muka satu. Hmm. Cap itu nggak bisa aku bilang cat kan, pelembab. Oh iya. Sama sunscreen. Itu basic ya kak ya? Basic. Basic. Oke, peragakan ya. Oke. Jadi bangun tidur, cuci muka, gini kan, terus dilap, mandi dulu. Salah. Jadi cuma dulu apa mandi dulu? Ya udah cuci muka. Ini nggak mandi lah ya, karena hari Sabtu. Oh hari Sabtu nggak mandi? Enggak, udah mandi kan, udah cuci muka nih pakai cuci muka yang ada Bepomnya. Oke. Oh, siap dan Ya, udah ceklik Dia banget kan tuh. udah pakai baju, udah mulai lah nih skincare. Berarti pertama kali pakai apa teh? Pelembab. Cuci pelembab. Tunggu kering dulu ya, jangan pakai kipas biar kering secara alami. Oh, boleh. Setelah itu baru pakai sunscreen gitu. Itu sih kalau aku. Nah kalau yang lain ada nggak? Atau aku salah nggak? Udah bener nggak? Udah kalau dari 3 produk tadi oke sih. Yang saya urutannya Iya. benar. Boleh, Saya benar. jangan sampai pakai sunscreen baru cuci muka. Hilang dari sunscreennya kan. Sia-sia. Nah itu dia. Jadi tapi mau tanya sih sebelum ditutup ya. Cowok-cowok itu pakai skincare nggak sih? Nah gimana? Nah Oh, ini iya. lupain ini. Belum tadi. Ya kalau dari Mas Arief. Iya. Kalau untuk cowok-cowok tuh sekarang sih emang banyak yang pakai skincare juga ya. Karena udah makin aware juga sama kesehatan kulit, terutama kulit wajah ya, masih banyak juga. Nah utamanya itu biasanya basic skincare kayak kakak sampaikan tadi. Biasanya udah pakai cleanser juga tuh, moisturizer atau nanti pakai serum juga ada juga tuh cowok pakai serum sekarang. Sama sunscreen. Makanya kalau udah paling utama tuh kita cleanser kan, masa nggak cuci muka? Iya. Sama sunscreen kan penting banget ya, Iya. sunscreen ya. Betul. Jadi maksudnya buat teman-teman cowok terus peradik
Yang cowok merasa skincare nggak penting, padahal itu harus loh, maksudnya kulit kita biar dijaga Iya. Benar. dan makin sehat sih kulitnya ya. Karena sekarang tuh sinar UV tuh Iya. jahat banget gitu Iya, ya. Dan banget ya. Bangka lagi panas banget. Iya. Hari ini aja panas banget. Bener-bener kayak gimana ya, bukannya kalau cowok dibilang pakai skincare nanti gimana, tapi itu tuh wajib. Iya. Skin atau sunscreen tuh wajib sebenarnya. Iya, sunscreen itu Iya. wajib. Karena memang kondisi kita seperti Jadi ya itu kita harus normalize cowok pakai skincare. Karena Ayo, itu juga pakai hal skincare. baik sih. Benar, berarti harus pakai skincare. Nah, ada nggak yang step yang kurang menurut mbak-mbak ini yang lebih ahli lah? Kalau misalnya dari basic skincare-nya udah pas sih untuk pembersihnya, terus untuk pelembabnya sama yang untuk sunscreen-nya. Kalau misalnya paling yang lain itu sesuai kebutuhan aja. Jadi kalau misalnya mungkin ada ngerasa flek-flek atau mungkin kurang lembab, mungkin bisa tambah serum gitu. Serum. Serum itu banyak lagi kan. Ya, banyak lagi Iya. macamnya. Terus paling biasanya itu yang paling penting juga salah satunya itu eksfoliasi, tapi jangan over eksfoliasi. Apa itu? Secara berkala ya. Ah, Apa itu eksfoliasi expo? Sebenarnya kulit kita sendiri itu udah ada secara rutin dengan sendirinya itu selalu mengeksfoliasi atau melepaskan sel kulit mati. Tapi biasanya kalau zaman sekarang udah banyak ya kayak chemical exfoliation itu untuk melepaskan sel kulit mati. Jadi biar kulit itu lebih bersih. Jadi selain cleanser yang biasa kita pakai, kita juga rutin untuk eksfoliasi. Jadi kulit itu lebih cerah. Nah, itu salah satu. Jadi sebenarnya basic skincare itu udah bisa mencerahkan kulit. Jadi nggak perlu pakai krem abal-abal sebenarnya. Kalau untuk pencerahan. Apalagi ya konsisten ya. Konsisten ya. Itu yang Karena paling balik lagi penting. kalau untuk skincare ini, kalau yang produknya benar, kita konsisten, itu nanti ada hasilnya Iya. gitu. Jangan yang pengen instan. Ya. Ini apa pengen instan nggak bagus ya? Nggak bagus. Kalau instan udah bisa dipastikan bahwa itu berbahaya. Iya. Itu salah satu tanda-tandanya tadi tuh Kalau lebih yang aware. bagus pasti lumayan lama hasilnya. Sebulan 2 bulan baru kelihatan. Iya. Tapi kalau misalnya yang abal-abal Oh. besoknya langsung Jadi dia besoknya langsung glowing dan ketika kita cut pakai itu langsung break out, langsung kelihatan ya jeleknya kan. Dan efeknya itu kalau paling berbahayanya itu apa ya? Bisa bikin kanker kulit ya katanya. bisa. Kalau yang pakai Sebenarnya bahan berbahaya. Bahan berbahaya bisa dan tanpa penggunaan sunscreen juga bisa bikin kanker kulit. Kalau misalnya itu kan tapi mungkin agak lama jangka waktunya. Tapi kalau yang krim abal-abal itu bisa langsung, jadi kayak mungkin kita penggunaan cuma sebulan, dia kan krimnya berbahaya ya. Jadi selain bikin breakout, dia itu juga bisa merusak kulit. Nanti itu bisa bikin kanker kulit. Karena kan otomatis bahannya tuh dilarang kan dalam penggunaan kosmetik. Sebenarnya kalau dari beberapa bahan ada yang diperbolehkan, tapi itu di bawah pengawasan dokter. Nah, jadi kalau misalnya kayak mungkin yang merkuri yang paling biasa ya, itu yang udah dipastikan nggak boleh sama Iya. sekali. Oh gitu ya. Jadi kayak mana nih kalau Sepradik Bangka ini punya kosmetik nih pengen diuji ke BPOM, boleh nggak kira-kira? Misalnya aku nih nggak yakin nih sama skincareku ini, kayak mana ya caranya? Aku mau uji lah, Nah. boleh nggak? Ada Boleh nggak? Pinang, itu punya inovasi. Wih, apa tuh? sihnya? Baling emas. Kirain baling bang. Baling emas itu apa? Baling emas itu laboratorium keliling gratis ke masyarakat. Kalau dulu itu kita cuma fokus ke pangan ya. Nah, sekarang kita berkembang ke kosmetik juga. Jadi kita keren. bisa nguji kosmetik itu secara gratis. Masyarakat yang mau nguji tinggal datang bawa sampelnya, nanti kita ujiin. Merkuri sama hidroquinone. Oh, Jadi kita berarti bisa tahu. bisa Dan ya? kenapa dua itu kan itu yang paling sering ya ada yang di paling sering disalahgunain. kosmetik yang di pasar Iya. disalahgunain itu paling sering. Jadi kalau ada yang ragu nih sama kosmetiknya atau tiba-tiba lihat hasilnya langsung berubah tapi Boleh ya, Kita biar udah kita yakin ya. bisa waspada Iya, sih. iya. Iya. Jadi Produk-produk. teman-teman Sepradik semua itu harus selalu stay tune sama media sosialnya BPOM ya. Iya, Karena jangan bakal lupa ada pengumumannya. follow IG @bepom.pakalpina. Iya. Iya, karena setiap bulannya di Baling Emas ini bakal ada nih kak. Bakal Kita akan muter di Pulau Pulau Bangka. Bangka. Tuh. Tinggal bawa gratis kan? Gratis Oke, tanpa sip. biaya. Kita akan siap Langsung turun ke siap ya. masyarakat. Bawa kosmetiknya ya. Hmm. Oke, siap. Keren sih BPOM Pangkal Pinang ini. Udah, ini udah kita tutup atau Oh, gimana? iya. Kita langsung Kita ngobrol lagi. Kita Ya, tutup kita ya. tutup di sini aja gitu ya. Oke. Ya itu tadi salah satunya inovasi kita ya Baling Emas, dan sebenarnya Agen Perubahan dan Balai Pemalpian itu banyak tuh inovasinya kan. Iya. Demi upaya untuk meningkatkan pelayanan nih ke masyarakat. Oke, Sepradik, sampai juga kita di ujung episode hari ini, episode spesial. Apa tadi judulnya, Dek? Menjadi konsumen yang Menjadi cerdas konsumen cerdas memilih memilih kosmetik. kosmetik.
sekian. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dah. Dadah.